pengen ditambah 500 kali, ya lebih bagus 5 kali lipat. Apa mau 7.000 kali? Ya boleh jadi 7.000 kali. Ada yang ngamalin kayak begitu. Kalau udah 7.000 kali ngamalin la haula wala quwata illa billah, jangan ditanya lagi. Bisa begitu ya? Pakai la haula wala quwata illa billah 7.000 kali. Sekali aja udah diberikan 4 hal, budita, wakupita, wukita, wadanaha, diberikan 4 macam. Itu mau dicapai 1 kali. Keluar dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Sekarang 7.000 kali dibaca. Bisa umpan dibacok gitu ya. Kalau bisa hilang 7.000 dibaca sampai subuh. Emang haram begitu? Ya, habis main isya. Wah, pengen coba nih lah kalau kata bilang, lah kalau kata bilang sampai subuh dapat berapa nih, pengen coba. Bisa 5.000, 15.000 kali tuh. Kalau habis isya sampai subuh kita baca la haula wala quwata illa billah, bisa 15.000 kali. Emang gak pernah nyoba, kira-kira 5 menit saja, 5 menit. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. 5 menit berapa? Itu yang sampai betapa mahalnya itu waktu. Kalau kita pakai buat apa? Buat pikir. Sampai-sampai Allah sumpah, wal asri innal insana lafi khusr, wal asri, demi waktu, awas kamu. Demi waktu, awas kamu, kan gitu. Hati-hati kamu dengan waktu itu. Jangan kamu buang begitu saja. Dari hari ke minggu ke bulan begitu saja. 10, 60, 70, 100 tahun umur kamu kosong dari amal. 5 menit aja kita isi dengan ibadah, itu luar biasa. 10 menit luar biasa. 20 menit luar biasa kalau dipakai buat ibadah. Kalau kita ngobrol ujung-ujung nggak ada ujungnya, mana ya, mana stasiunnya tuh kalau apa, kalau kereta ya kayak juga ketemu. Tapi kalau kita isi dengan ibadah, sekalipun tidak perlu ya sepanjang waktu, tapi di mana ada kesempatan, di mana ada kesempatan peluang buat kita, maka amalkan. Di sini kan diajarinya ketika keluar dari rumah, ucapin la haula wala quwata illa billah. Gitu. Cuma 1 kali disuruhnya. Nah, kalau dia baca habis main isya sampai subuh dia baca, kira-kira tuh orang rezekinya nggak bakal banyak tak? Kan masalah rezeki itu katanya nggak cukup tuh cuma begitu doang. Kudu dibiarkan, kudu dicari rezeki itu. Para jamaah sekalian, para alumni, nggak apa-apa kita berpanjang-panjang dalam di sini ya. Mau beda bab lagi di bawahnya tuh. Babul istiqomah, lain lagi lain stasiun. Kita main-main aja di sini nih. Ini buat kapan kayak yang bawahnya? Ya. Rezeki itu Pak ada 2. Ya. Memang tuh orang nggak bisa lepas dari rezekinya, benar tuh. Ya. Kayak ajal. Kita mau kemana kabur, ajal ngincer, ayo dah, supaya nggak mati kemana. Ya. Kita kemana juga pasti mati juga, datang nemuin. Makanya orang ada yang mati di gunung, ada yang mati di rumah, ada yang mati dalam kendaraan, ada yang mati di jalanan, ada yang mati di rumah sakit. Ada. Kamu ditentunya di situ, gitu kan? Jadi ajal itu pasti nyari kita. Ya, kita mau ngumpet kek, mau enggak kek, ketemu juga. Ya. Sama rezeki. Rezeki itu juga. Ya. Rezeki itu nyari kita, bukan kita nyari rezeki. Ya kan? Rezeki nyari kita. Mau di mana juga, kalau kita belum mati. Rezeki ada. Ya. Kalau kita belum mati, kecuali kita mati, rezeki berhenti dah. Emang begitu. Rezeki majal tuh dua-duanya ngikutin kita. Mau mana kita pergi dia ikut. Sekarang masalah rezeki ada 2. Ada rezeki yang harus dicari. Betawi bilang, yuk oyok-oyok. Yaitu bubur ayam dipotong. Oyok tuh. Ubur sama ubur itu ayam. Ya, capek tuh ayam merungkut ya. Kena ada. Ya, gitu kan?
susah banget nyari ayam dipotong. Kita keluar dari rumah kayak begitu nyari rezeki. Itu namanya rezeki yang apa? Dioyok, dioyok, ubur sono ubur sini siang malam. Tapi ada juga rezeki yang nggak perlu dioyok. Tapi rezeki yang nyari-nyari kita, ya, rezeki yang nyari kita. Ya, sekalipun kita memang wajib usaha, ya, wajib usaha, tapi sebatas rezeki hanya buat menjamin hidup kita, ya, buat perut kita, itu nggak pakai nyari juga, buat perut aja dapat, biar nggak nyari juga, diem aja, biar kita tutup mulut kita, tetap aja orang mengkek mulut kita supaya kita makan, biar kita nggak mau nyari. Itu di rumah sakit tuh orang-orang udah ngejoprak, disuruh makan, dia marah dia, saya nggak mau makan, ntar kamu mati, biarin mati. Oh kamu nggak mau makan, nggak mau, masukin diinfus melalui uratnya, biar masuk juga, dicabut urat itu infusannya, saya nggak mau, dibolongin lehernya, dari sini masuk selang supaya masuk makanan. Saking ogahnya dia makan, masih makan juga kan? Ya, apalagi kita yang sehat, yang masih enak makan, ada rezekinya, ya kan? Itu ya sebatas itu, tapi sebatas buat makan doang ada. Ya Allah bikin kita mulut lebar-lebar kok nggak ada makanannya gimana? Ya, ini yang ada mulutnya karena Allah siapin apanya? Berasnya, makanannya, makanya Allah bikin mulut. Kayak bingung banget, ada punya mulut takut nggak ada rezekinya. Itu pakai ada gigi segala Allah cipta. Oh supaya kamu bisa punya yang keras-keras. Diciptain juga sama Allah. Begitu murahnya Allah. Jadi zalim Allah kalau dihidupkan manusia, kemudian nggak disiapin apanya? Rizkinya. Tapi itu qadiyal hajat, sebatas bertahan hidup, ya. Biar nggak nyari ada. Tapi kalau kita untuk apa? Untuk lebih dari itu ya tentu untuk dipaksakan, diperintahkan supaya kita apa? Usaha. Jadi yang jelas bahwa rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang cari kita, ada kita yang cari rezeki. Ini mau hal kuota 15.000 kali dari isya sampai subuh, ya. Siang dengan tuh, bagaimana mau cari rezeki? Kata Allah, udahlah, kubita, watanaha, gitu. Kamu bisa nyari deh, bisa nyari. Kamu baca al-Qala nggak satu kali kamu baca ya, dari isya sampai subuh, jadi tetap ikut. Kubita, watanaha. Allah tahu kamu capek tidur. Itu namanya kemudian dia dapat rezeki yang cari dia. Ya, orang takwa, ahli zikir, ya orang-orang takwa yang ahli ibadah itu nggak bisa kita ukur, dia nggak nyari, tapi datang ke dia. Lihat para ulama kita, apakah dia usaha? Enggak, tapi rezeki datang melimpah. Itu orang takwa, itu rezeki yang cari dia. Kita jangan begitu, kita cari, cari kalau belum dapat lagi, ya cari aja udah, niat ibadah. Kalau kita nungguin nggak datang, kenapa? Kita bukan di kolom ini nih, kita bukan di kelas ini, ya. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, jangan ulama besar, ulama kecil-kecil juga ada, nggak cari tapi dapat aja rezekinya. Itu rezeki cari dia. Kalau kita wajib cari rezeki. Pada dasarnya memang rezeki nggak perlu dicari juga ada, tapi sebatas bertahan itu. Karena memang jelas rezeki yang cari kita, bukan kita yang cari rezeki. Ini aku nih nyamperin saya nih, bukan saya nyamperin dia, jauhan dia datangnya. Kita mau dekat kan dari RT 2 kemarin berapa, paling 200 meter, tapi dia dari Kerawang ini. Dari Kerawang tahu banget nih. Kamu kan ngajar nih hari Minggu, ya datang aku dari Kerawang kemarin, dibeli majis. Jadi rezeki yang datengin kita, bukan kita yang cari-cari rezeki. Pada dasarnya kayak begitu tuh. Makanya kita harus yakin bahwa kita itu direzekikan oleh Allah. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya
Jangan bingung-bingung. Anak saya di sini bagaimana? Jangan bingung-bingung. Ada tuh dalam hadis, cuman nggak bisa kita baca sekarang. Apa isinya? Udah, kamu nggak usah bingung-bingung. Kata Allah, aku yang gantikan anakmu, aku yang gantikan keluarga dan istri. Gitu. Kamu mati nggak usah takut-takut. Ini bagi cuma nanti ya. Wala takhafu, wala tahzanu, dibuka juga sedikit ya. Udah, kamu bisa sedih. Aku yang jamin anakmu, aku yang jamin istri dan keluargamu. Jadi, waduh, nanti kalau saya mati, anak saya bagaimana nih? Bingung kita. Padahal matinya belum. Udah bingung. Yang lebih parah lagi, ya belum kawin udah bingung. Kalau saya punya anak bagaimana anak saya? Nanti saya belum lah. Yes. Ngomong harus sono tidak tepat. Ngapain kamu bingung? Iya, saya bingung nanti anak saya kerja di mana. Kamu udah pacaran? Belum lah. Pacaran kamu bingung nanti kerja di mana. Ustaz, Ya. mohon maaf Ustaz, mau pamit duluan. Ya. Nggak ikutan dengan saya. Ya. Ada janji mau gua di Depok. Ya. Jadi nggak akan siap. Ya. Ya, makasih. Selamat. Bawa semua ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, misi ya Bu. Qolatul mudi hadisun hasanun. Dikatakan bahwa itu merupakan hadis yang sahih hasan. Zada Abu Daud fayaqulu yakni syaitan li syaitan. Kemudian berkatalah yakni syaitan kepada setan yang lainnya. Kaifala kabiru julin qad hudiya wa uqiya. Bagaimanakah aku bisa mengganggu dia? Dia sudah dijamin oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari godaan itu, sehingga aku tidak lagi bisa mengganggu dia, karena dia sudah pagar dirinya dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Ini sangat sederhana.